Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Sri Nuning Mulatsi SE MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dan juga yang saya hormati teman-teman yang melihat video presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana dengan NIM 2206020021 dari kelas 4B Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis rasio keuangan pada PT Unilever Indonesia (TBK) tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, ada 3 pembahasan utama atau poin utama yang bakal dibahas dalam presentasi kali ini. Apa aja sih itu? Nah, yang pertama ada sejarah PT Unilever Indonesia (TBK). Di sini terdapat sejarah kapan sih PT Unilever Indonesia itu ada di Indonesia. Yang kedua, penjelasan tentang rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan dan apa jenisnya? Yang ketiga, hasil analisis rasio keuangan pada PT Unilever Indonesia (TBK) tahun 2019 sampai tahun 2023. Jadi di sini saya menganalisis rasio keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia secara 5 tahun berturutan, yaitu 2019 sampai tahun 2023. Oke, next. Sini ada pendahuluan. Kinerja keuangan sebuah perusahaan merupakan tolak ukur utama dalam menilai stabilitas, pertumbuhan, dan keberlanjutan bisnisnya. Untuk memahami secara mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan, analisis rasio menjadi salah satu alat yang efektif dan penting. Sini jelas banget ya teman-teman, fungsi dari rasio keuangan ini cukup penting dan cukup efektif bagi suatu perusahaan. Karena bisa mengukur nih, pertumbuhan dalam perusahaan itu sehat atau enggak, atau buruk atau enggak. Perusahaan ini secara tahun menahun ini lebih bagus atau malah lebih buruk dalam keuangannya. Nah, melalui analisis ini dapat dilihat bagaimana perusahaan mengelola aset dan kewajiban mereka, serta seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, jadi juga bisa dilihat nih, perusahaan ini mengelola asetnya ini gimana sih, dan asetnya secara bertahap tahun ke tahun itu makin banyak apa makin berkurang, dan kewajibannya gimana atau hutangnya. Nah, kemudian di sini ada sejarah dari PT Unilever Indonesia (TBK). Nah, PT Unilever Indonesia (TBK) merupakan salah satu perusahaan penanaman modal asing terbesar di Indonesia. Nah, di sini teman-teman, ternyata PT Unilever Indonesia ini bukan asli dari Indonesia, tapi suatu perusahaan yang berasal dari negara lain yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Jadi ini merupakan perusahaan asing ya teman-teman, bukan pure atau asli dari Indonesia. Nah, Unilever Indonesia dikenal luas sebagai perusahaan utama dalam produksi barang-barang konsumsi. Nah, siapa sih yang nggak tahu sama PT Unilever ini? Pasti teman-teman hampir semua masyarakat Indonesia mungkin pernah membeli salah satu barang dari PT Unilever. Contohnya, misalkan sabun Lux atau mungkin kecap Bango itu kan dari PT Unilever ya teman-teman. Nah, Unilever Indonesia ini didirikan pada 5 Desember 1933. Ternyata cukup lama ya teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belum lahir kan pada tahun 1933 ini. Nah, dikenalnya sebagai Unilever Zip Fabriken di Jakarta. Nah, dengan produk mulanya adalah sabun bermerek Lux dan Sunlight cap tangan. Jadi produk mulanya itu pertamanya itu sabun Lux sama Sunlight teman-teman. Nah, yang disusul margarin yang bermerek Blue Band 2 tahun kemudian. Jadi 2 tahun kemudian baru adanya inovasi produk baru, yaitu ternyata margarin yang bermerek Blue Band. Nah, kemudian pabriknya ini berada di Tubagus Angke, Jakarta, atau dulu Jakarta kan disebutnya Batavia ya teman-teman, yang meliputi pabrik sabun di bawah perusahaan tersebut dan pabrik margarin di bawah NV Panden Perch Fabrik. Nah, kemudian pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama nih menjadi PT Unilever Indonesia. Nah, kan tadinya tuh cukup sulit ya teman-teman, yaitu Unilever Zip Fabriken, cukup sulit disebutnya untuk warga Indonesia kan. Nah, jadilah diganti jadi PT Unilever Indonesia.
penyebutan ini udah nggak susah kan ya, karena emang kayak penyebutan yang gampang gitu loh untuk orang Indonesia, PT Unilever Indonesia. Nah, dengan akta nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini menjadi SH. Nah, perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997. Nah, ternyata ada perubahan lagi nih teman-teman. Perubahan yang kedua pada tahun 1997. Yang tadinya PT Unilever Indonesia menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Dengan akta nomor 92 Notaris Publik Bapak Mudofir Hadi SH. Nah, akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan nomor C2 strip 1.049HT.01.04 TH tahun 98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 2620 tanggal 15 Mei 1998 tambahan nomor 39. Jadi ternyata terjadinya 2 kali perubahan ya teman-teman, nama si PT Unilever ini. Nah, kemudian next, di sini kita bakal ngebahas nih, apa sih rasio keuangan itu? Mungkin teman-teman pernah ngedenger tentang kata rasio. Apa sih sebenarnya rasio keuangan? Nah, jadi rasio keuangan adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan. Jadi dihitung nih dari komponen-komponen yang ada di laporan keuangan kan, komponen-komponen di laporan keuangan kan kayak misalkan laba rugi, terus juga neraca. Nah, rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Jadi, ternyata teman-teman, rasio keuangan ini nggak cuma berfungsi untuk membandingkan dari tahun ke tahun, misalkan dari 2019, 2020, 2021. Ternyata bisa juga untuk membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya teman-teman, misalkan PT Unilever dengan PT Indofood, misalkan gitu. Kalau misalkan untuk membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan yang baik pada saat sekarang maupun masa mendatang. Jadi di sini tuh analisanya itu bertujuan untuk apa sih? Nah, tujuan ini untuk menentukan nih kesehatan keuangan itu, kesehatan keuangan suatu perusahaan ini yang baik pada saat sekarang maupun masa mendatang. Nah, kemudian dengan rasio kondisi keuangan dari kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu dapat diungkapkan serta diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan. Jadi nih, mungkin para investor yang pengen menanam modal atau pengen investasi nih, bisa melakukan, analisis rasio atau biasanya suka udah ada ya teman-teman, di laporan keuangan itu kayak hasil analisis rasio, yang bisa dilihat sama si para investor. Jadi, para investor nih ngelihat dulu nih, kira-kira perusahaan ini cocok nggak buat diinvestasi, buruk nggak gitu, teman-teman. Karena kan ngelihat juga nih, kira-kira si perusahaan ini, keuntungannya makin tahun ini makin membaik atau enggak gitu, atau, kewajiban dia dalam membayar utang tuh bagus atau enggak gitu. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis rasio keuangan nih teman-teman. Terdapat 4 jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Apa sih itu? Nah, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi rasio ini buat menilai nih, perusahaan kira-kira mampu nggak sih untuk memenuhi utang jangka pendeknya. Jadi ada 3 di sini teman-teman. Yang pertama ada rasio lancar, yang kedua rasio cepat, yang ketiga ada rasio kas. Nah, kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu, rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Jadi di sini, kita menilai sejauh mana nih aktiva perusahaan ini ternyata aktiva ini tuh dibiayai dengan utang gitu. Nah, ada 4 di sini, rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio, yang kedua ada debt to equity ratio, yang ketiga ada long term debt to equity ratio, yang keempat ada time interest earned. Nah, kemudian yang ketiga ada rasio aktivitas. Apa sih rasio aktivitas itu? Nah, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Jadi kira-kira
si perusahaan ini gimana ya maksudnya gimana sih mempergunakan aktivanya gitu. Jadi ini maksud dari si rasio aktivitas ini. Dan apa aja sih yang dilakukan dalam perusahaan itu untuk mempergunakan si, aktiva atau manfaat sumber dayanya gitu. Nah, di sini ada 2 dari rasio aktivitas, yaitu receivable turnover dan yang kedua ada fixed asset turnover. Nah, yang keempat ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Jadi di sini dilihat nih, kira-kira si perusahaan ini mampu memperoleh labanya segimana gitu. Dengan menotalkan total aktiva maupun modalnya sendiri. Jadi di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada net profit margin, yang kedua ada gross profit margin, yang ketiga ada return on asset, yang keempat ada return on equity, dan yang terakhir ada earning per share. Nah, jadi di sini rasio-rasio ini bakal kita analisis teman-teman pada perusahaan yang tadi udah disebut, PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, ini dia teman-teman, hasil dari analisis rasio keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2019 sampai tahun 2024. Di sini pertama ada rasio likuiditas nih. Di sini ada tahunnya, tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sampai 2023. Nah, jadi di sini, teman-teman bisa lihat di current rasionya, tahun 2019 perusahaan ini mendapatkan angka yang cukup besar 65,3%. Kemudian mengalami penaikan di tahun 2020 66,1% dan turun secara berturutan 2001, 2002, sampai 2023 sampai akhirnya angka mencapai 55,2%. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman ya. Dapat disimpulkan bahwa current rasio pada PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2019 tingkat likuiditasnya sebesar 65,3% kan. Yang artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp 0,65 aktiva lancar atau ditulis dengan 65:1. Pada pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 66,1%, yang tadinya 6,5 kan, 65,3%, yang artinya setiap Rp1 utang lancar dijamin dengan 0,66 atau ditulis dengan 66:1. Nah, tapi nih di tahun 2021 kan tadi disebutkan kalau misalkan mengalami penurunan kan secara bertahap tuh. Jadi 61, dari 66,1% sampai ke 55,2% di tahun terakhir yang 2023. Nah, untuk perhitungan di sini current rasio, rumusnya itu aktiva lancar dibagi utang lancar ya teman-teman, untuk melihat, eee, perbandingannya ya antara aktiva lancar dan utang lancarnya. Nah, masih di rasio likuiditas, di sini yang kedua itu ada quick ratio. Teman-teman bisa lihat tahun 2019 yaitu sebesar 46,7%. Nah, kemudian ini mengalami peningkatan pada tahun 2020, meskipun cuma 1% ya teman-teman. Tapi selanjutnya mengalami penurunan lagi menjadi 41,7%, 39,7%, sampai akhirnya mengalami penurunan 33,6%. Nah, rumusnya di sini quick ratio itu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas. Kan ini tadi, disebut ya, untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, di sini ada 2, ada debt to total asset atau rasio hutang terhadap harta. Nah, di sini tahun 2019, mendapatkan 74,4% teman-teman. Yang berarti ini setiap Rp1 ini aset Rp 0,744 dibiayai oleh utang. Dan sisanya ini dibiayai oleh modal. Jadi 74,4% ini dibiayai oleh utang dan sisanya ini dibiayai oleh si modal gitu, teman-teman. Nah, kemudian mengalami peningkatan. Tahun 2020 75,6%, mengalami peningkatan lagi. Peningkatan lagi sampai 23 tetap mengalami peningkatan nih, teman-teman. Jadi 79,8%.
Nah, di sini nih, cara untuk menghitung debt total aset itu total utang dibagi sama total aktiva ya, teman-teman. Atau total aset, aktiva itu sama dengan aset ya. Kemudian ada debt to equity ratio. Sini teman-teman bisa lihat eh, peningkatan dari tahun ke tahun 2019 290,1% sampai akhirnya di tahun 2023 yaitu 392,8%. Yang artinya ini apabila nilai debt to equity di atas 80%, maka menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sudah sangat rawan terhadap berbagai jenis resiko. Nah, di sini rumusnya itu total utang dibagi total utang dibagi utang lancar ya, teman-teman, untuk debt to equity ratio. Nah, kemudian yang ketiga kan tadi disebutin rasio aktivitas ya, teman-teman. Nah, rasio aktivitas ini tadi udah dijelasin kalau misalkan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang telah dimilikinya. Jadi gimana sih si perusahaan ini memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut? Nah, di sini tuh yang pertama ada operating profit to equity, yang kedua ada total comprehensive income for the year to equity, yang ketiga ada operating profit to total, yang terakhir ada total comprehensive income for the year to total asset. Nah, pertama di sini ada operating profit to equity. Operating profit to equity ya, teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat, nanti setelahnya bakal ada slide yang menjelaskan ya, teman-teman. Di sini bisa lihat kalau misalkan di operating profit to equity-nya aja menurun dari 191,6%, ternyata di tahun 2023 kemarin sebesar 185,7%. Nah, di sini dijelasin ya, teman-teman. Yang artinya 191,6% artinya RP1 dengan ekuitas 1,91. Nah, pada tahun 2020 sampai 2022, operating profit to equity ini mengalami penurunan hingga sebesar 176,9%. Tapi kembali meningkat teman-teman menjadi 185,7%. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya laba usaha dan penurunan yang terjadi karena meningkatnya total ekuitas dari tahun sebelumnya. Jadi karena meningkat nih laba usahanya, jadi persenannya juga ikut meningkat, teman-teman. Nah, kemudian ada total comprehensive income for the year to equity. Jadi ini adalah total laba komprehensif tahun berjalan ke equity untuk equity atau modal ya, teman-teman. Jadi di sini juga teman-teman bisa lihat dari tahun ke tahun dari 134,2% menjadi 142,9% hingga akhirnya 133,0%. Nah, penurunan ini terjadi karena penurunan asetnya tuh, teman-teman, aset bersih ya, atau ekuitas, dan meningkatnya penghasilan komprehensif. Jadi aset netonya mengalami penurunan dan tapi meningkatnya penghasilan si komprehensif itu. Terus ada operating profit to total asset. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di tahun 2019 ini 49,0%, kemudian mengalami penurunan, teman-teman, ternyata penurunan dari tahun ke tahun 46,0% sampai 37,7% di tahun 2023. Jadi, kan mengalami penurunan ya, teman-teman, yang cukup signifikan. Nah, penurunan yang berturut-turut ini disebabkan oleh kondisi aset yang dipakai secara terus-menerus, sehingga aset yang mengalami penurunan nilai akan berdampak pada kerugian laba. Jadi aset ini ternyata, makin ke tahun, makin dipakai, makin turunlah si operating profit to total aset ini, teman-teman, yang berdampak pada kerugian labanya. Jadi labanya kepake karena si asetnya ini dipakai secara terus-menerus, teman-teman. Terus kemudian ada total comprehensive income for the year to total asset. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
tahun 2019 ini 34,3%, kemudian tahun 2020 mengalami peningkatan, meskipun cuma 0,1% ya teman-teman, tapi mengalami peningkatan, tapi kembali, mengalami penurunan dan penaikan kembali. Dan akhirnya di tahun 2023 27,0%. Jadi, naiknya juga cukup dikit ya teman-teman, dari tahun ke tahun dan tapi juga mengalami penurunan, jadi naik turun nih, si comprehensive income for the year to total asset ini. Nah, kenapa sih penurunan ini terjadi? Nah, penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah penghasilan komprehensif. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian ada rasio profitabilitas, rasio yang terakhir nih teman-teman. Ada net profit margin, gross profit margin atau GPM, ada operating profit margin, ada total comprehensive income for the year margin, terus ada EBITDA margin, return on asset atau ROA, terus return on equity atau ROE, dan earning per share. Nah, di sini teman-teman net profit margin bisa dilihat tahun 2019 sebesar 17,2%, ternyata mengalami penurunan kembali dari tahun ke tahun, itu 16,7% di tahun 2020, 14,6% pada tahun 2021, 13,0% pada tahun 2022, dan 12,4% di tahun 2023. Nah, di sini sifat fluktuatif ini terjadi oleh kenaikan beban-beban dan pendapatan yang tidak stabil. Jadi, karena adanya kenaikan beban dan pendapat yang tidak stabil ini, terjadilah naik turun ini, teman-teman. Nah, dari hasil perhitungan net profit margin yang diperoleh pada tahun 2019 sampai tahun 2023, hasil tersebut tidak menunjukkan hasil di bawah RP1. Maka keadaan perusahaan ini sehat meskipun terjadinya penurunan yang cukup signifikan. Jadi nggak sampai 1% ya, masih belasan persen. Jadi perusahaan ini masih dikatakan sehat, teman-teman, walaupun mengalami penurunan tapi nggak turun banget gitu. Masih di standarnya, masih di atas standar gitu, teman-teman, nggak di bawah. Nah, kemudian ada gross profit margin. Nah, pada tahun 2019, gross profit margin-nya ini sebesar 51,3% dan kemudian mengalami penaikan cukup 1% aja, penaikannya itu jadinya sebesar 52,3%. Nah, mengalami penurunan kembali teman-teman di tahun 2021. Itu sebesar 49,6% dan di akhir mengalami di tahun 2022 nih, turun dulu menjadi 46,3% dan naik kembali di tahun 2023 teman-teman menjadi 49,1%. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa gross profit margin yang rendah memiliki arti bahwa perusahaan dalam kondisi kurang baik dalam mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualan. Karena, ini kan perhitungan itu dari laba kotor per penjualan ya. Jadi arti dari penurunan ini dalam kondisi kurang baik, teman-teman. Karena di sini kan perhitungannya itu dalam mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualannya. Ternyata dihitung-hitung, malah menjadi penurunan, teman-teman. Jadi ini kurang baik dalam perhitungan ini. Terus kemudian ada operating profit margin, tahun 2019 sebesar 23,6%, tahun 2020 yaitu sebesar 22,0%, sampai 2023 sebesar 16,3%. Nah, di sini, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir operating profit margin ini mengalami penurunan. Benar kan teman-teman, dari 23,6% ini sampai di tahun 2023 mengalami, penurunan yang cukup signifikan, sampai menjadi 16,3%. Nah, dari hasil analisis tersebut, maka perusahaan perlu hati-hati dalam memaksimalkan aset untuk periode bisnis yang akan berjalan. Jadi perlu hati-hati nih, karena semakin turun, karena semakin tahun malah semakin turun nih. Terus ada total comprehensive income for the year margin. Nah, di sini juga mengalami penurunan kembali dari 16,5% tahun 2019, menjadi 16,4% di tahun 2020, 14,5% tahun 2021, 13,4% tahun 2022, dan 11,6% tahun 2023. Nah, penurunan ini dikarenakan adanya perubahan pada kondisi pasar yang tidak berhubungan dengan operasi bisnis perusahaan. Jadi ada perubahan yang
sebenarnya yang tidak berhubungan dengan operasi bisnis perusahaan ya, teman-teman. Kemudian di sini ada EBITDA margin yang terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat yang tadinya 26,2% di tahun 2023 jadinya 18,7%. Nah, EBITDA margin yang rendah ini menunjukkan bahwa saham dinilai terlalu rendah, sehingga resiko akuisisi perusahaan rendah. Jadi, ini perhitungan untuk saham, jadi di sini dinilainya kalau perusahaan ini nilainya rendah, terlalu rendah, karena mengalami penurunan, teman-teman. Terus ada return on asset atau ROA. Jadi nilai return on asset yang baik bagi perusahaan yaitu berkisar 5% atau lebih nih, teman-teman. Nah, pada tabel tersebut diketahui bahwa tingkat return on asset tahun 2019 sebesar 36,1%. Terus juga mengalami penurunan 34,8% sampai ya akhirnya 27,4% di tahun 2023. Namun, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai ROA, maka semakin tidak sehat perusahaan tersebut. Tapi bisa dilihat teman-teman, kan aset yang baik itu sekitar 5% atau lebih, tapi ini masih melebihi dari angka 5% tersebut, maka perusahaan masih disebut dengan perusahaan sehat ya, teman-teman, meskipun mengalami penurunan. Kemudian ada return on equity atau ROE. Nah, di sini, tahun 2019 sebesar 116,7%. Nah, di sini mengalami penaikan, teman-teman, di tahun 2020 140,2% dan penurunan kembali di tahun 2021 sebesar 123,4%, kemudian kenaikan kembali, jadi naik turun nih, teman-teman. Di tahun 2022 sebesar 129,0%, terus mengalami kenaikan kembali menjadi 130,1%. Nah, peningkatan hasil ROE pada saat 2023 disebabkan karena perusahaan kembali menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Jadi adanya kenaikan ini di tahun 2023 ini karena perusahaan kembali menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Jadi perhitungannya ini, cukup membaik ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada earning per share. Nah, atau laba per lembar saham nih, teman-teman. Jadi, di sini dengan nilai EPS yang tinggi atau earning per share yang tinggi, berarti perusahaan bisa membagikan keuntungan yang lebih banyak bagi para investor yang berinvestasi pada saham mereka. Nah, pada tahun 2019, cukup besar ya, teman-teman, sebesar 969, tapi mengalami penurunan juga nih, dari tahun 2020 sebesar 188, ini cukup jauh sekali ya, teman-teman, earning per share-nya, terus mengalami penurunan kembali tahun 2021, 2022, sampai 2023 tetap mengalami penurunan. Dari perhitungan tersebut menyatakan bahwa perusahaan dapat dikatakan gagal memberikan keuntungan kepada pemegang saham, maka dapat diperkirakan saham yang diperjualbelikan akan kurang diminati karena harga saham menurun. Jadi, tahun ke tahun ini sahamnya malah menurun nih, teman-teman. Jadi bisa jadi si para pemegang saham ini kurang minat karena kenapa tahun ke tahun jadi turun gitu kan. Jadi, pasti pemegang saham ini pengennya kan, si keuntungannya itu besar ya secara berkala gitu, tahun ke tahun ini besar, tapi ternyata malah turun gitu. Makanya bisa jadi kurang diminati. Nah, itu saja teman-teman hasil dari eee, rasio keuangan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk ya, teman-teman. Yang tadi udah dijelasin empat-empatnya, ada rasio likuiditas, terus ada rasio aktivitas, terus ada rasio solvabilitas, sampai, rasio profitabilitas ya, teman-teman, ada 4 tadi. Nah, kesimpulan pada hasil analisis kali ini adalah, pada pembahasan di atas terlihat bahwa dari 4 rasio tersebut menunjukkan keadaan keuangan yang cukup baik terhadap perusahaan. Namun, tak dipungkiri bahwa jumlah rasio yang menurun setiap tahun menjadi permasalahan untuk PT Unilever Indonesia.
maka disarankan perusahaan untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan ataupun laba dan mencari solusi untuk menurunkan harga pokok penjualan. Karena jika harga pokok menurun, akan mengakibatkan peningkatan penjualan yang tentunya kinerja perusahaan akan membaik. Jadi di sini meskipun secara berkala dari 2019 sampai 2023 terus menurun, tapi nggak bisa dibilang kalau perusahaan ini nggak sehat, tetap sehat karena masih di atas standar dari rasio tersebut. Nah, tapi, dari hasil analisis ini disarankan bahwa perusahaan tersebut atau PT Unilever Indonesia ini dapat bisa memaksimalkan pendapatannya ataupun laba dan juga mencari solusi untuk menurunkan harga pokok penjualan nih teman-teman, biar, laba atau keuntungannya semakin meningkat karena harga pokok penjualannya tuh turun gitu. Nah, seperti itu presentasi saya kali ini dari hasil analisis rasio keuangan pada PT Unilever Indonesia. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan apabila ada kekurangan atau salah kata dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.